Shalom. Oke, boleh karena masih ada kursi yang kosong di depan, minta tolong kepada teman-teman semua mengisi yang kosong terlebih dahulu. Nggak harus peserta pembinaan ya yang ngisi di depan, guys. Langsung aja kita isi yang kosong dulu. Wahyu, Sudung, Muri, ya aja. Oke, teman-teman semua, pertama-tama aku mengajak teman-teman dulu nih untuk sharing-sharing ke teman di sebelah kanan atau kirinya. Bisa berdua, bisa bertiga. Kira-kira apa sih yang menjadi motivasi kita untuk mengikuti pembinaan calon pemimpin kelompok kecil? Kita sharing dulu ya, 5 menit. Oke, silakan. Oke, teman-teman semua, kita cukupkan dulu ya sesi sharingnya. Bisa di-keep dulu hasil sharingnya teman-teman semua. Nah, sekarang kita mau belajar lagu tema terlebih dahulu. Lagu berjudul Kuutus Kau untuk Membangun. Oke, mari kita nyanyikan Kuutus Kau untuk Membangun. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Kuutus Kau, ku utus kau, ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanmu. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami satu, kami maju, membangun kerajaanmu.
untuk lagu di pengutusan kita. Aku akan membacakan rules pembinaan CPKK terlebih dahulu. Yang pertama, peserta CPKK wajib hadir tepat waktu dan melakukan presensi offline terlebih dahulu sebelum masuk ruangan. Selanjutnya, peserta CPKK wajib membawa Alkitab fisik, buku catatan, dan alat tulis. Boleh diangkat dulu guys, Alkitab, catatan, dan alat tulisnya. Oke, keren. Selama sesi pembinaan tidak diperkenankan menggunakan handphone, laptop, tablet, dan segala jenis gawai lainnya. Jika ada pertanyaan seputar pembinaan CPKK dapat disampaikan melalui narahubung yang tersedia. Mari kita nikmati setiap sesi pembinaan, penugasan, dan sharing yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, bukan secara kebetulan kita dapat berkumpul pada siang hari ini, tetapi karena Tuhan mengundang kita untuk bertemu dengannya. Aku pribadi tidak tahu kondisi hati dan pikiran teman-teman sekalian saat ini. Mungkin ada yang semangat banget, ada juga yang dalam kondisi sebaliknya. Bisa karena lelah dengan kegiatan kampus yang banyak atau karena alasan lain. Namun, terlepas dari apapun kondisi kita, aku percaya Tuhan sangat mengerti dan Dia dengan penuh kasih mau berjumpa dengan kita saat ini. Untuk itu, mari kita ambil waktu diam sejenak, menenangkan hati dan pikiran yang mungkin sedang berkecamuk, dan menyiapkan diri kita untuk menghadap kepada Tuhan. Kita bersatu dulu sejenak. Baik, waktu teduh kita cukupkan. Memulai rangkaian pembinaan CPKK, aku persilakan kepada Ginta untuk memberikan sepatah dua kata. Oke, terima kasih Bang Yo. Shalom teman-teman semua. Kami ucapkan selamat datang kepada peserta CPKK tahun 2025. Tepuk tangan dong. Puji Tuhan, kita sekarang berada pada CPKK sesi yang pertama, yang merupakan opening dari pembinaan CPKK selama beberapa minggu ke depan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menggumulkan, mendoakan, dan akhirnya memutuskan untuk mendaftar di CPKK kali ini. Kita bisa berada di sini itu adalah karena kasih Tuhan yang telah memanggil kita untuk datang. Seperti namanya, ini merupakan pembinaan CPKK, calon pemimpin kelompok kecil. Aku yakin teman-teman sendiri punya gambaran PKK yang ideal menurut teman-teman. Bisa jadi itu PKK sendiri, orang lain, atau siapapun itu. Nah, dalam pembinaan kali ini, kita akan dibukakan banyak hal, atau bisa dibilang semacam panduan untuk menjadi PKK yang ideal yang ada di pikiran kita. Tapi yang harus kita ingat selalu, bahwa yang akan jadi fokus utama kita mengikuti pembinaan ini adalah bukan untuk menjadi seperti role model yang udah kita pikirkan tadi, tetapi haruslah Tuhan Yesus yang kita teladani karakternya ketika menjadi seorang guru yang mengajar dan berjalan bersama dengan murid-muridnya dalam kelompok yang kecil. Mengikuti pembinaan CPKK adalah salah satu respon yang tepat dari kita yang selama ini sudah dimuridkan melalui persekutuan besar dan kelompok kecil. Saat ini kita mau belajar untuk masuk ke dalam pelayanan memuridkan orang lain. Akan menjadi proses yang sangat panjang, tapi marilah mengingat pada satu visi yang akan selalu menjadi dasar pelayanan kita, yaitu visi Kristen yang tertulis dalam Matius 28 ayat 18-20. Demikian tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dalam visi tersebut terdapat beberapa misi, seperti penginjilan, pembinaan, pelipat gandaan, dan pengutusan. Kiranya dalam perjalanan pembinaan ke depannya,
Teman-teman boleh mengerjakan visi dan misi yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita orang yang percaya. Selamat mengikuti pembinaan kepada teman-teman CPKK sekalian. Selamat mengikuti dengan antusias pembinaan yang Tuhan anugerahkan pada kita saat ini. Kiranya kita pandang pembinaan ini dengan fokus dan serius, sepenuh hati dan berhikmat, dengan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Semangat terus untuk setiap kita yang ikut ambil bagian dalam gerakan pemuridan. Akhir kata, hari ini resmilah kita memulai perjalanan pembinaan calon pemimpin kelompok kecil tahun 2025. Tuhan Yesus yang mampukan kita selalu dalam mengikuti rangkaian ini. Terima kasih abang kakak dan teman-teman. Ku kembalikan kepada MC. Shalom. Terima kasih Ginta. Puji Tuhan, teman-teman sekalian mungkin sudah banyak bergumul dan berdoa ketika akan mendaftar sebagai calon pemimpin kelompok kecil. Kita bisa bersekutu sekarang di tempat ini bukan hanya karena tersedianya ruangan atau karena cuaca yang baik atau karena alasan teknis lainnya. Namun, yang utama adalah karena Tuhan telah memberikan anugerah kepada kita untuk menerima panggilan pelayanannya. Melanjutkan panggilan pelayanan tersebut, Tuhan juga berinisiatif untuk kita bisa beribadah kepadanya, mempelajari tentang pemuridan dan kelompok kecil melalui ibadah opening CPKK ini. Dia memanggil dengan penuh kasih untuk setiap kita yang akan mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Mari kita berdiri. Pemazmur mengatakan, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari merespon panggilan Tuhan, kita bernyanyi, sebab Tuhan Dia baik. Boleh sambil bertepuk tangan? Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita ulang lagu ini dari awal. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbang. Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari kita duduk kembali. Teman-teman, dari sharing yang kita lakukan di awal tadi,
Mari kita merenungi kembali apa yang menjadi alasan kita untuk menerima panggilan pelayanan menjadi pemimpin kelompok kecil. Apakah hanya karena melihat PKK kita yang baik? Apakah hanya karena ingin melatih kepemimpinan diri kita sendiri? Apa karena ingin mencoba-coba saja? Apa karena alasan lain yang berfokus pada keinginan pribadi secara duniawi? Atau kita menerima panggilan ini bukan karena respon kita atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dan respon atas panggilan untuk makin serupa dengan Kristus. Dalam Lukas 5 ayat 32, Tuhan berkata bahwa Dia datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Mari kita renungi dan akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita masih memiliki motivasi yang kurang tepat untuk menerima panggilan pelayanan ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama, bahkan daripada hadapan-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutup segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Engkaulah Allah yang mengasihi, namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Ketika Engkau memanggil, kami justru tidak mendengarnya, karena dosa yang telah kami perbuat menghalangi hadirat-Mu masuk dalam hidup kami. Karena kesibukan yang kami lakukan, kami lupa bahwa ada penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, khususnya sebagai calon pemimpin kelompok kecil, kami masih memiliki motivasi yang salah dalam menerima panggilan pelayanan daripada-Mu. Kiranya Engkau mau mengasihi dan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu. Ubahkanlah hidup kami menjadi hidup yang baru seturut kehendak-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan dan alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Efesus 1 ayat 7-8. Yang demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebagai respon syukur kita atas pengampunan Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Allah. Mari meminta agar Tuhan memenuhi kita dengan firman dan kasih-Nya. Kita nyanyikan, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah aku kenal anugerah. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Ajarlah aku kenal kuasa-Mu.
Ajarlah ku kenal kuasa-Mu, dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera, dan kebimbanganku hilang segera. Kepada Bang Niko aku silakan. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami puji dan kami muliakan, beranugerahlah bagi kami, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami, secara khusus ya Tuhan, taruh dalam hati kami panggilan-Mu yang mengutus kami untuk mengerjakan rencana agung Tuhan, kerajaan Allah tergenapi. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengikuti seluruh rangkaian pembinaan CPKK ini. Dan kiranya di dalam sesi 1 ini kami melihat betapa mulia panggilan untuk menjadi PKK. Tidak hanya satu program manusia, tidak hanya program persekutuan, tetapi panggilan dari Allah sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, selamat sore. Oke, selamat siang. Saya mulai hari ini dari satu refleksi awal. Teman-teman, menjadikan Yesus sebagai Raja itu baik nggak? Baik? Menjadikan Yesus Raja baik? Nah, tapi mari kita lihat. Ada satu kali dalam Alkitab, terasa menarik sekali. Mari kita lihat satu bagian ini. Menjadikan Yesus Raja. Dalam Yohanes 6 diungkapkan begini. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Teman-teman, kalau berbondong-bondong itu seperti apa sih? Pasti mungkin desak-desakan ya. Pengen cari yang paling terdepan untuk mengikuti Yesus. Lalu kemudian kalau kita lihat teruskan pembacaan kita ayat 3 sampai ayat 13 itu adalah Yesus kemudian memberi mereka makan. Dan jumlahnya 5.000 orang kenyang. Kenyang. Apa buktinya? Bersisa. Berapa sisanya? 12 bakul. Nah kita lihat kemudian ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat tanda mukjizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Apa respon Yesus? Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Menarik. Bukankah menjadikan Yesus raja adalah hal yang baik? Kenapa Yesus justru menyingkir ketika orang banyak itu mau menjadikan dia raja? Mereka buktikan tekad mereka pagi-pagi besoknya setelah memberi makan itu. Kita lihat. Besoknya pagi-pagi ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Sekali lagi mencari Yesus, hal yang baik, hal yang baik. Tetapi kemudian menjadi jawaban bagi kita ketika kejadian Yesus memberi mereka makan itu di tepi Danau Galilea. Lalu mereka cari Yesus di seberangnya, di Kapernaum. Mereka sangat giat mencari Yesus. Tapi kita kemudian lihat dalam ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, kapan engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Mengapa mereka menjadikan Yesus raja? Supaya ada raja yang berkuasa terus memenuhi keinginan mereka. Apa? Makan, kenyang, atau apapun yang diinginkan. Dan betul.
Akhir dari kisah ini begitu ironi. Orang yang begitu berbondong-bondong mencari Yesus. Orang yang begitu giat mencari Yesus. Setelah Yesus memberikan pengajarannya kemudian. Yesus berkata bahwa jangan hanya mencari makanan yang bisa binasa. Tapi carilah makanan yang kekal. Apa itu? Percayalah kepada Yesus, Mesias, anak Allah itu. Akulah roti hidup. Akhir dari kisah itu teman-teman lihat. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yuk mari kita baca ayat 66. 1, 2, 3. Lihat, siapa mereka yang mengundurkan diri dan tidak lagi manggil Yesus? Yang begitu giat, bahkan memaksa Yesus menjadi raja. Yesus takut? Enggak. Ayat 67, dia berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu nggak mau pergi juga? Teman-teman, tampaknya Yesus tidak pernah tertarik dengan mereka para penggemar. Bahkan yang ngefans berat, yang mau menjadikan dia raja untuk memenuhi seluruh kebutuhan. Lalu pengikut seperti apa yang dicari Yesus, itu yang akan kita pikirkan hari ini. Betul, menjadi seorang Kristen seringkali disalahpahami. Bahkan ada banyak motivasi orang menjadi Kristen. Kalau saya ini, banyak orang motivasi orang menjadi Kristen untuk apa? Kyle Idleman dalam bukunya Don't Give Up menuliskan begini. Sebagian orang Kristen berharap bahwa hidup akan seperti perlombaan yang menyenangkan karena mereka sudah bergabung dengan Yesus. Bahkan beberapa di antara kita niat untuk bergabung dengan Yesus adalah demi menghindari rintangan. Atau dalam kita rohanikan kan ya, Yesus menyertai. Atau kita rohanikan, berkat-berkat. Ada banyak orang menjadi Kristen hanya untuk itu. Atau Michael Horton dalam bukunya Core Christianity. Banyak orang Kristen hidup dengan satu fenomena seperti dalam satu stiker yang pernah populer. Yesus adalah jawaban. Namun dalam banyak kasus ada banyak yang kecewa kemudian. Dan bahkan tidak percaya lagi kepada Kristus. Aku pikir Kristus datang untuk membuat duniaku menjadi lebih baik. Jawaban atas segala permasalahan hidup. Ternyata menjadi Kristen, hidup nggak menjadi mudah. Saya meningkat lagi. Tadi Ginta sudah mengutip amanat agung ya. Amanat agung. Tapi seorang teolog kemudian membuat satu buku yang betul-betul teman-teman membuat satu nada sindiran. Apa itu? Satir, nada sindiran. Amanat agung, Matius 28 yang sering kali kita sebut amanat agung. Kalau amanat agung, maka kita harus memberikan perhatian terbesar kita dong. Benar ya? Tapi kemudian bagaimana kehidupan orang Kristen? Lalu kemudian dia membuat buku yang sangat satir. The Great Commission, amanat agung, kemudian dia membuat buku apa? The Great Omission, apa artinya? Pengabaian terbesar. Pengabaian agung. Apa alasannya kata Dallas Willard? Mengapa orang kita menyebutnya amanat agung, tapi kenapa kita tidak memberikan perhatian besar kepada hal itu? Karena kekristenan kita ini meningkat lagi, lebih rohani lagi. Apa? Ini dia. Meskipun kedengarannya aneh, masalah dasar kita adalah teologi kita. Masalahnya adalah doktrin keselamatan kita. Kekristenan kita hanya berhenti pada kalau percaya kepada Kristus, nanti kalau mati kemana? Masuk surga. Hanya sebatas itu. Maka orang-orang Kristen kemudian menjadi egois. Kenapa? Yang penting apa? Sudah ada aman posisi saya. Nah, seperti apa yang dicari oleh Tuhan Yesus? Pengikut seperti apa? Oke. Agama kita, agama teman-teman, agama apa? Kristen ya. Apa kitab sucinya? Alkitab. Ada berapa kata Kristen di dalam Alkitab kita? Kalau kalian search googling sekarang mungkin muncul 6. Tapi dalam bahasa aslinya hanya muncul 3 kali. Itu pun jauh setelah Pentakosta. Ngerti maksudnya ya? Baru orang disebut Kristen. Lalu menjadi pertanyaan, apa yang kata yang paling banyak
para pengikut Kristus itu mereka disebut apa? Dan yang paling banyak kata murid. Matetes. Murid adalah satu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus perjanjian baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus. Bahkan sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Kalau teman-teman lihat kata murid muncul dalam perjanjian baru sampai sedemikian banyak. Awalnya kata Kristen itu, ketika disebut kata Kristen, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kata Kristen itu adalah ejekan, tahu ya? Kayak mamanya gini nih, mamanya ada pengikut Ginta ini kan, kalau Ginta-ginta kecil, ngerti gak? Kayak ngeledek, ngerti gak sih? Itulah sebabnya. Jadi kata Kristen itu awalnya ledekan loh. Jadi Kristus kecil. Tapi dari situ kita lihat, ketika mereka menyebut orang-orang itu, murid-murid itu, Kristus kecil, itu membawa kita kepada, kenapa? Kristen Kristus kecil, sebutan bagi murid-murid yang orang lain gak bisa memungkiri. Mereka mengikuti Kristus dan cara hidup mereka seperti Kristus. Maka seharusnya kita memahami, Alkitab kita secara jelas mengungkapkan seorang Kristen adalah seorang murid. Menjadi murid Kristus adalah panggilan menjadi serupa dengan Kristus. Keempat Injil, Yesus menegaskan menjadi murid harus mengikuti Dia, menjadi serupa dengan Kristus. Satu ayat yang paling kita ini adalah ini. Yuk mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 6. 1, 2, 3. John Stott mengganti, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Barang siapa mengatakan dirinya Kristen, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah murid yang sesungguhnya. Itulah yang Yesus katakan. Bukan orang-orang yang ngefans, menjadikan Yesus raja. Engkau berkuasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu awal dari refleksi untuk kemudian mari kita lihat seberapa penting kita memikirkan pemuridan ini. Teman-teman, saya masuk kemudian kepada bagian topik kita berikutnya, pemuridan sebagai misi Allah. Ini saya mau mengangkat teman-teman untuk melihat, teman-teman nanti ketika memimpin kelompok kecil, bahkan melampaui program manusia, melampaui program 1 PMK. Tapi teman-teman sedang mengerjakan, memimpin kelompok kecil, teman-teman sedang mengerjakan satu misi dari Allah sendiri. Mari kita lihat. Teman-teman, untuk misi adalah satu hal yang dikerjakan untuk mewujudkan visi, benar ya? Apa itu visi? Adalah sesuatu yang ke depan ingin kita lihat, benar ya? Nah, apa sebenarnya visi Allah? Visi Allah di dalam sejarah yang ditetapkan sejak dari kekekalan sampai nanti tergenapi. Apa itu? Mari kita lihat, teman-teman. Apa sebenarnya visi Allah yang ditunjukkan oleh Alkitab? Nah, cara mudah untuk melihat visi Allah yang ditunjukkan Alkitab adalah apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Benar ya? Kan misi itu yang dikerjakan kemudian. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Pertanyaannya kemudian. Untuk apa Yesus Kristus datang ke dunia? Betul. Nah, hari ini untuk dalam konteks pemuridan kita, betul. Alkitab juga katakan Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Tapi mari kita lihat seluruh Alkitab, mari kita lihat penebusan kita, anugerah keselamatan kita dalam satu gambar besar. Apa itu? Rencana Allah. Sejarah ini sedang menuju kemana? Mengapa Allah menebus manusia berdosa? Sejarah sedang mengarah kemana? Mari kita lihat. Yesus datang ke dunia jelas. Dia mengungkapkan, aku datang ke dunia untuk mengerjakan misi Allah. Melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya sekarang, apa misi Allah itu? Apa visi yang Allah mau lihat? Apa itu misi Allah? Sebelum Yesus datang, siapa yang mempersiapkan jalannya? Yohanes Pembaptis. Apa beritanya Yohanes Pembaptis?
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Beritanya kerajaan Allah. Mari kemudian kita lihat. Markus 1 ini awal pelayanan Tuhan Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis ditahan oleh Herodes, lalu kemudian Yesus mulai masuk dalam pelayanan. Apa beritanya? Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sama dengan kerajaan Allah ya, karena ini di Injil Matius. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini di awal pelayanannya. Lalu di sepanjang 3 tahun masa pelayanannya, apa yang diberitakannya? Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Sampai di akhir pelayanan Yesus di dunia. Berapa lama Yesus setelah kebangkitannya masih ada di dunia sebelum naik ke surga? 40 hari adalah masa yang singkat. Kira-kira kalau teman-teman dikasih tahu, waktu teman-teman tinggal beberapa saat, apa yang akan kalian kerjakan? Yang paling kita kerjakan adalah hal-hal yang paling kita anggap penting. Benar? Benar ya? Sama kalau ujian ya. Waktu tinggal 5 menit, kita ambil. Mana yang nilai paling gede? Paling penting. Masuk ke sini. Hal yang paling penting itulah yang kita kerjakan. Sekarang mari kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Yuk mari kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 3. 1, 2, 3. Apa berita Yesus selama 40 hari? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah inti misi dan pewartaan Yesus. Sekali lagi saya mau sampaikan teman-teman, apakah ini hanya berita sejak dari Yesus yang ditetapkan Yesus? No, sudah dinyatakan sejak di dalam kekekalan. Umpamanya kita ambil contoh nubuat Daniel. Daniel melihat satu penglihatan, seorang seperti anak manusia. Kepada anak manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan. Kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kerajaannya ialah kerajaan yang tidak kekal, yang tidak akan musnah. Pertanyaan saya, ini sudah tergenapi? Sudah tergenapi semua? Secara penuh? Belum. Ini rencana kekal Allah. Dalam versi Efesus adalah Kristus sebagai kepala kekal segala sesuatu. Inilah rahasia kehendaknya. Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan. Kristus segala sesuatu. Atau bahasa Filipi, supaya suatu saat dalam nama Yesus bertekuk lutut. Segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita simpulkan sekarang. Apa visi dan misi Allah? Kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Allah jadi raja sepenuhnya. Pemerintahan Kristus. Kristus raja sebagai kepala segala sesuatu. Pertanyaannya, apakah saat ini Kristus sudah menjadi sepenuhnya ciptaan ini sudah merajakan Kristus? Belum. Oke. Teman-teman, apakah kerajaan Allah sudah datang? Ya, sudah datang waktu Yesus datang. Tapi belum sepenuhnya. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa apa? Doa Bapa kami. Apa doa Bapa kami? Datanglah. Itu mimpi kita seharusnya. Mimpi setiap orang Kristen. Datanglah kerajaanmu. Saya sudah sering katakannya, ini doa favorit kalau persembahan. Ini untuk menjadi jembatan kemudian. Apa rupanya? Kalau doa favorit, kalau persembahan apa biasanya? Biarlah persembahan ini memperluas. Gimana kamu memperluas kerajaan? Dulu kerajaan Allah segini luasnya. Gara-gara uangmu bisa kita beli, kita geser sedikit patoknya. Kerajaan Allah jadi luas. Apa itu memperluas kerajaan Allah? Nah, apa itu memperluas kerajaan Allah? Sekarang kita masuk teman-temanku. Saya senang ya dengan lagu tema kita. Apa tadi? Membangun
Apa lagu tema? Membangun apa? Kerajaan loh. Membangun kerajaan. Tadi kita lihat ya. Tapi apa sekarang kita? Bagaimana membangun kerajaan? Mari kita tanya kepada Yesus. Bagaimanakah Yesus membangun kerajaan Allah? Yesus membangun kerajaan Allah. Betul, Yesus banyak melakukan aktivitas. Tapi seluruh kehidupannya terpusat kepada Yesus membangun kerajaan Allah dengan cara mulai memanggil murid-murid. Oke, mari kita lihat sekarang. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini di awal pelayanan Tuhan Yesus. Yesus mengawali pelayanannya dengan memanggil murid-murid. Apa yang Yesus lakukan selama 3 tahun di bumi? Yesus tinggal bersama-sama, berjalan bersama dengan murid-murid. Mengajar, memberi hidup kepada murid-murid. Dan di akhir dari pelayanannya, sebelum naik ke sorga, kepada mereka yang dulu dipanggil, kepada mereka yang dulu diajar tinggal bersama selama 3 tahun, sekarang Yesus memberikan amanat agung. Setelah kebangkitannya, sebelum naik ke sorga, Yesus memberikan amanat agung, menjadikan murid-murid dari segala bangsa. Sehingga kalau saya bisa ini teman-teman, apa yang dilakukan Yesus membangun kerajaan Allah? Awalnya dia panggil murid, penyampaian visi. Lalu kemudian kepada mereka yang dulu dia panggil, dia utus untuk kembali menghasilkan murid. Apa yang dia lakukan Yesus selama sampai di sini? Memuridkan mereka. Pemuridan. Dari sini kemudian kita lihat gimana cara, apa visi Allah, kerajaan Allah. Bagaimana memperluas, membangun kerajaan Allah? Bangun murid. Membangun kerajaan Allah, bangun murid. Amanat agung itu kemudian kita pahami. Sehingga amanat agung kita pahami. Visi dan misi Allah sendiri. Pertama-tama Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menggenapkan visi Allah. Tapi kemudian visi Allah itu menjadi visi kita. Visi umat Allah melalui pengutusan Yesus. Ya mari kita baca ini. 1, 2, 3. Apa artinya sama seperti? Apa artinya sama seperti? Artinya sama seperti apa? Seperti Bapa mengutus Yesus membangun kerajaan Allah, sekarang Yesus utus kita, orang-orang yang telah diselamatkan, untuk bangun kerajaan Allah. Sama seperti Yesus diutus Bapa untuk membangun kerajaan Allah melalui menghasilkan murid, kita sekarang diutus untuk membangun kerajaan Allah dengan menghasilkan murid. Dan inilah amanat agung. Tadi sudah dibacakan oleh Ginta. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, ada berapa kata kerja perintah? Ada berapa kata kerja perintah? Pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Benar ya? Tapi dalam bahasa aslinya, inilah kata kerja perintah utama. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa. 3 kata kerja perintah berikutnya, itulah nanti cara. Itulah nanti cara untuk menghasilkan murid. Pertama pergilah, lalu kemudian baptislah, lalu ajarlah mereka. Sehingga, mari kita simpulkan dulu. Yesus Kristus mengutus orang percaya untuk mengerjakan visi Allah tersebut. Sehingga amanat agung kemudian menjadikan semua bangsa murid menjadi visi dan misi kita. Apa visi Allah? Saya ulang-ulang nih ya. Apa visi Allah? Misi Allah? Kerajaan Allah. Caranya, hasilkan murid. Dan Yesus katakan, sama seperti Bapa ngutus aku, sekarang aku mengutus. Apa misi kita? Apa visi kita? Kerajaan Allah. Caranya, hasilkan murid. Maka inilah misi Allah yang pertama-tama tentu menjadi misi Kristus. Sekarang kemudian tentu pertama-tama disampaikan kepada para rasul. Tapi sekarang menjadi misi gereja.
menjadikan semua bangsa muridku. Maka teman-teman, berbicara pemuridan, nah ini saya angkat. Berbicara pemuridan melampaui program satu manusia, melampaui program PEK. Juga bukan satu pengutusan yang baru yang dilakukan oleh Yesus kepada umatnya. Apa yang dikerjakan Yesus, itulah dia mengutus kita. Sehingga Johann Hermann Bavinck mengatakan, misi adalah melakukan aktivitas yang sudah dilakukan Kristus. Nanti kita lihat, saya lewatkan dulu ini. Kenapa? Ini nanti bagaimana caranya. Apa aktivitas yang dihasilkan Kristus? Selama di sini untuk membangun kerajaan Allah, hasilkan murid. Jadi, visi kita hanyalah mengulang apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Sekarang saya mau masuk kepada bagaimana menghasilkan murid. Mari kita lihat dengan satu tahapan yang kemudian disampaikan oleh Yesus Kristus. Ini juga menjadi gambaran, walaupun bukan bagian saya membawakan apa yang seharusnya kemudian menjadi tujuan yang terus dikerjakan di dalam kelompok kecil. Mari belajar apa yang dimaksud Yesus dengan murid dan bagaimana Yesus menghasilkan murid. Sejak dari awal, Yesus sudah menetapkan definisi murid. Ini dia sampaikan kepada mereka. Petrus masih bandel banget orangnya, masih jugul banget orangnya. Tapi sudah dia sampaikan begini nih. Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini mengungkapkan apa itu murid dan apa yang dilakukan Yesus kepada mereka. Kita bisa lihat dalam 3 tahap. Yang pertama, seorang murid adalah seorang yang dipanggil untuk percaya kepada Kristus. Mari ikut aku. Ini saya loncat kepada misi kemudiannya. Tadi sebenarnya kita udah sampaikan P1. Itu bukan penemuan manusia. Bagaimana caranya sekarang kita supaya orang percaya kepada Kristus? Lakukan pemberitaan Injil. Oke, penginjilan. Seorang inilah murid. Jadi teman-teman nanti masuk kepada, saya rindu teman-teman masuk dalam pemuridan kelompok kecil. Ada banyak kelompok kecil tidak bisa berjalan dengan baik karena memang belum jelas pertobatannya. Jadi kita hanya dalam tanda kutip memperangkap mereka dengan, apalagi kalau di kampus-kampus ini kelompok mentoring. Ya siapa anak-anak yang nggak mau? Kelompok mentoring nanti bisa dibantu-bantu dalam studi. Ya mau mereka. Tapi nggak apa-apa itu cara untuk masuk. Tapi kalau nggak jelas pertobatannya, percaya kepada Kristus, kita belum memulai satu kelompok kecil. Kita belum memulai pemuridan. Yesus pertama kali, ya, mari percaya kepada aku. Ini panggilan yang seorang murid. Seorang murid harus dimulai seorang yang percaya kepada Kristus. Tapi kemudian tidak berhenti kepada percaya. Kemudian mari ikutlah aku. Oke, call to be with Christ. Dipanggil untuk mengikuti Kristus. Dan di sanalah kemudian hidupnya berubah. Makin seperti yang kita katakan. Berubah untuk makin menjadi seperti Kristus. Apakah berhenti di situ? Tidak. Dan ini yang teman-teman sedang kerjakan, persiapkan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Seorang murid adalah seorang yang kemudian called for Christ. Dipanggil untuk bermisi bagi Kristus, untuk melayani Kristus, untuk menjadi penjala manusia. Menjadi murid yang memuridkan, menjadi garam dan terang. Teman-teman, sekarang mari kita lihat. Kalau pengutusan kita, kerajaan Allah menghasilkan murid, adalah sama seperti Kristus, maka bagaimana menghasilkan murid seharusnya juga sama seperti yang dilakukan Kristus bagi kita. Sama seperti apa itu? Misi Allah menjadi misi umat Allah. Mari kita lihat amanat agung. Amanat agung sebenarnya apa? Bagaimana menghasilkan murid? Beritakanlah Injil supaya orang percaya kepada Kristus. Setelah orang percaya kepada Kristus, ajar, lakukan pembinaan supaya orang lain kemudian mengikuti, hidup bersama supaya orang lain mengikuti Kristus dan kemudian hidupnya diubahkan. Setelah dia hidupnya diubahkan, berhenti di situ? Tidak. Utus dia kembali, perlengkapi dia untuk kembali bisa melakukan hal yang sama. Itulah sebabnya kemudian Paulus nanti ngomong ke Timotius, 2 Timotius 2 apa?
apa yang telah engkau dengar daripadaku, Timot. Oke. Lakukanlah, percayakanlah itu kepada orang lain lagi, supaya orang lain itu mempercayakannya lagi kepada orang lain. Jadi itulah pemuridan. Kita harus utus kembali dia, perlengkapi dan utus dia. Maka bagaimana menghasilkan murid? Murid ada 3 hal inti yang sering kita ini. Pertama, kita harus memberitakan Injil kepada dia. Kita harus ajar dia untuk melakukan. Ini tentu bagian yang terbanyak yang kita lakukan, bagian terpanjang. Dan kemudian kita perlengkapi dia dan kita utus dia untuk kembali mengerjakan misi Allah. Sehingga kemudian teman-temanku, pemuridan adalah satu proses yang dimulai dengan penginjilan. Lalu kemudian ajar dia untuk melakukan menghidupi firman Tuhan. Lalu kemudian perlengkapi dan utus. Itulah yang tadi Ginta sampaikan apa? P1, P2, P3, P4. Jadi P1 penginjilan. Ini pembinaan untuk mengajar dia. Lalu kemudian pelipat gandaan, memperlengkapi dia. Dan pengutusan untuk mengutus dia kembali melakukan hal yang sama. Sehingga seorang penulis berkata begini. Inilah yang kita hasilkan dalam kelompok kecil. A mature disciple, seorang disciple, murid yang dewasa adalah seorang yang mengikuti Kristus, diubahkan hidupnya, lalu kemudian mengerjakan misi Kristus. Bobby Harrington mengatakan, unless you are intentionally making disciples, you have not yet become a mature disciple. Itulah murid. Dan prosesnya adalah pemuridan. A true biblical disciple making is whole process. Winning the lost, caranya penginjilan. Lalu growing the believer, growing the believer, ajarlah dia. Lalu equipping the worker, perlengkapi dia. Lalu sending out the proven multiplier, utus dia untuk kembali melakukan hal yang sama. Itu visi dan misi Allah. Sehingga nanti masuk kepada kelompok kecil. Kelompok kecil betul-betul adalah apa yang dulu Allah kerjakan dengan mengutus Yesus Kristus. Sekarang Allah kerjakan dengan mengutus kita. Tapi muncul pertanyaan kemudian. Apa hubungannya dengan kelompok kecil? Nah ya, sekarang kita masuk kepada kelompok kecil adalah pemuridan yang intensional dan relasional. Membuat murid yang sejati membutuhkan kesengajaan. Kata Rasul Paulus dalam Tesalonika, seorang demi seorang. Dan relasi yang sulit dilakukan dalam kelompok besar. Saya suka gini teman-teman ya. Kita lihat dari teladan Tuhan Yesus, pemuridan melalui kehidupan bersama. Perhatian Yesus bukan pada program yang menjangkau orang banyak, tetapi dia mengkhususkan diri pada orang-orang yang diikuti orang banyak. Dan inilah metode kelompok kecil. Lihat ya. Yesus berkhotbah tanpa mengabaikan orang banyak. Dia khususkan, dia panggil 12 orang untuk menyertai dia. Lalu itulah yang dia tinggal bersama. Tanpa mengabaikan pelayanan kepada orang banyak, Tuhan Yesus mencurahkan sebagian besar waktu hidupnya di bumi untuk sedikit murid ini. Dan inilah metode kelompok kecil. Jadi saya katakan, apakah kelompok kecil, apakah metode pemuridan satu-satunya hanya kelompok kecil? Tidak. Sejak dari dulu Alkitab menunjukkan apa? Ada 3 yang bisa secara umum dikatakan. Apa? Kelompok besar, kemudian kelompok kecil, tapi kemudian pelayanan pribadi. Tidak satu-satunya. Tapi teman-teman, ini satu metode yang kita tidak bisa abaikan. Menjadi kunci dan rahasia dalam pemuridan. Mengapa? Karena Yesus sendiri memberikan contohnya. Tuhan Yesus mengajarkan cara kepada orang-orang ini terutama bukan dalam bentuk pengajaran, melainkan kepribadiannya yang hidup, yang tinggal bersama mereka. Tuhan Yesus berinteraksi dengan tiap pribadi secara unik dengan menggunakan konteks yang berbeda-beda sebagai sarana mengajar. Nanti saya akan simpulkan di bagian akhir, tapi saya mau tunjukkan. Teman-teman, inilah keunggulan kelompok kecil dengan kelompok besar. Kelompok besar sifatnya penting-penting, sifatnya tapi pengajaran. Tapi
kelompok kecil akan membawa kita melayani orang demi orang sesuai dengan konteks kehidupan. Arti maksudnya? Saya ajarkan umpamanya. Mari kita saat teduh itu penting. Oke. Mari kita. Ya saya tidak tahu, nggak ngerti pergumulan kalian masing-masing di kos, di rumah. Saya hanya ngajarkan dalam persekutuan besar saat teduh penting. Tapi bagaimana sampai bisa melakukan saat teduh? Pergumulan kalian berbeda-beda? Yes. Dan itu hanya bisa ditangani dalam kelompok kecil. Saya ambil contoh, umpamanya ya. Saya sering kali ngomong begini nih, umpamanya. Wah, relasi dengan Tuhan, alone with God penting? Yes. Tapi kalau kita samakan semua alone with God dengan cara yang sama, disiplin Tuhan dengan cara sama, mungkin gak jalan. Kenapa? Ada orang-orang yang memang bisa sendiri alone with God, bisa menikmati. Saya paling gak tahan. Saya ini paling gak tahan alone with God. Kenapa? Saya orang yang sangat dapat energinya kalau di tengah orang banyak. Dalam keramaian. Saya sendiri tersiksa saya. Jadi banyak setiap kali alone with God, 1 jam, banyak kan saya ambil tidur. Saya bukan tidak mengatakan itu salah, ngerti gak maksudnya? Tapi kita tidak membuat, kalau dalam kelompok besar kita paksakan satu metode, ngerti gak maksudnya? Satu pengajaran, tapi dalam kelompok kecil kita tahu. Nih, saya pernah dalam kelompok kecil saya khotbah umpamanya. Ini saya tidak sedang ini ya, dan kalau kondisinya memang pas, saya khotbah. Seorang bapak itu adalah seperti seorang bapak yang melindungi. Ingat bapak kita yang melindungi kita, mengini kita. Saya sangat yakin memberikan ilustrasi. Lalu pulang-pulang ada kelompok kecil saya ngomong gini. Enggak. Bapakku enggak seperti itu. Saya baru. Iya ya. Pergumulan kehidupan seseorang berbeda-beda. Dan kita harus paham sesuai dengan konteks kehidupannya. Tuhan Yesus paling banyak pengajarannya adalah dalam kelompok kecil memberikan contoh teladan pribadi. Ini yang akan kita lakukan. Setelah cukup siap, maka Yesus memanggil ke-12 murid, mengutus mereka. Ketika mengutus mereka, apa yang Yesus lakukan kepada mereka? Yesus hanya mengatakan kepada mereka, lakukan seperti yang pernah aku lakukan bagi kamu. Maka dalam kelompok kecil, dalam satu buku pemuridan, dia buat urutannya, saya agak lupa ya, kira-kira seperti ini. Aku lakukan dan kau lihat. Oke. Aku lakukan, kau mulai ikuti. Oke. Sekarang kemudian, apa? Kau lakukan, aku lihat, dan kau lakukan sendiri. Sampai seperti itu. Yang kita harus lakukan kepada pemimpin, kepada kakak kita. Perubahan hidup para murid melalui hidup bersama. Para murid diajar, melihat, mengalami. Bagaimana bisa melakukan, diubahkan melalui proses hidup bersama Yesus. Ini Yesus. Mari kita lihat teladan Paulus. Wah, hidup bersama, betul-betul. Tetapi kamu berlaku ramah di antara kamu. Lihat, sama seperti seorang ibu. Membagi Injil penting, tapi dia bilang, bukan saja rela membagi Injil Allah, tapi membagi hidup kami. Menjadi PKK, panggilan merawat. Seperti seorang ibu. Bahkan, seperti seorang bapa, menasehati, menguatkan. Seorang demi seorang. Memang hati-hati saya memberikan ayat ini. Biasanya kalau saya berikan ayat ini, biasanya langsung mundur semua. Bang, aku belum bisa seperti itu. Tapi yuk mari kita baca. 1, 2, 3. Oke, cukup dulu. Itu hanya bisa didapatkan dalam kelompok kecil. Ngerti maksudnya? Mungkin kalau kita bisa berbicara ajaran, Paulus bisa mengatakan dalam kelompok besar, engkau telah mengikuti ajaranku. Tapi melihat cara hidup, melihat tujuanku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku, hanya bisa kita produksi dalam kelompok kecil. Sekali lagi ayat ini memang begitu menekan. Tapi saya senang kemudian dengan seringkali kita takut karena teman-teman mungkin bergumul.
Saya belum bisa seperti itu. Bagaimana saya bisa ngomong ke anak saya, kamu telah mengikuti cara hidupku masih banyak bolong-bolongnya, masih hancur-hancuran. Tapi mari kita lihat. Saya lebih senang menyatakan kelompok kecil. Saya senang dengan versi tujuan lama. Yuk mari kita baca yang di bawah. 1 Korintus 11 ayat 1. 1, 2, 3. Apa artinya? Seorang teolog Sri Lanka mengatakan, dari ayat itu mengatakan, memimpin kelompok kecil, memuridkan itu sama seperti seorang pengemis berkata kepada pengemis lain di mana mendapatkan makanan. Pertanyaannya, pengemis itu udah kaya? Belum. Dia juga masih mengemis. Tapi dia tolong orang untuk mendapatkan makanan. Sama. Kalian udah sempurna? Menjadi pemimpin kelompok kecil udah sempurna? Belum. Banyak dosanya, banyak bolong-bolongnya, banyak hidupnya hancur-hancur. Tapi komitmenmu, mari kita ngomong ke orang. Ayo ikut aku menjadi murid Kristus. Karena aku juga masih terus mengikuti Kristus, menjadi murid Kristus. Kiranya ini menolong teman-teman. Itulah yang kita mau sampaikan. Maka memahami kakak hanya tentang sesi pertemuan kelompok atau kelompok mentoring sangat tidak memadai. Kakak sebagai metode pemuridan melibatkan hidup bersama, belajar bersama, atau berbagi hidup dalam kehidupan sehari-hari. Saya simpulkan kemudian, apa keunggulan kelompok kecil dibanding kelompok besar? Intensional, unggul dalam transfer hidup, intensional, tidak bersifat. Kalau kelompok besar lebih sifatnya informasi pengajaran, tapi ini sampai bagaimana kita melakukan. Karena kita tahu konteks kehidupannya, kita tahu masalahnya, kita kenal pergumulannya. Sehingga ini dia, saya sangat relasional, individualized. Setiap pribadi kita perlakukan unik dan spesial di dalam kelompok kecil. Setiap pribadi kita perlakukan unik dan spesial dalam kelompok kecil. Lalu unggul dalam teknis. Benar ya, ngadain ibadah ini susah. Kenapa? Izin, gedung, benar ya. Lalu mulai lagi, kenapa kadang-kadang ini? Cari pembicara, cari apa lagi? MC, pemusik, bikin alur, bikin ini, beliau. Apalagi kalau ketemu Bang Wira. Ya, alur ibadahnya belum benar. Maafkan saya. Nanti dipotong ya. Tapi pimpin kelompok kecil, kamu setiap saat bilang gini, yuk, sesudah ujian masih sempat kita ketemu 30 menit di bawah tangga sana. Ayo kita ngobrol. Itu kelompok kecil. Gak perlu kamu bikin flyer, di IG. Datang dan hadirilah. Enggak. Saya serius. Dan ini yang menjawab kemudian teman-teman. Seringkali teman-teman, ini saya sedikit sharingnya. Teman-teman ngomong, gak ada waktu untuk kelompok kecil. Saya sering bertanya kalau berkata gak ada waktu kelompok kecil. Benar, siapa yang di sini benar-benar gak pernah lagi punya waktu nongkrong di kampus ini? Gak pernah lagi punya waktu untuk ke mall. Gak pernah lagi punya waktu untuk ini. Lalu dia bilang, adik saya ngomong, gak ada waktu. Gak pernah kau nongkrong? Gak pernah kau ke mall? Masih rutin bang, katanya. Ya kalau kau masih punya waktu untuk nongkrong di mall, seharusnya ada waktu untuk kelompok kecil. Apa masalahnya? Hati. Ada hati akan kita perjuangkan. Saya dulu kepada PKK saya, kakak saya ngomong gini, bang, umpamanya ada ujian sampai jam ini, aku tunggu kau sampai jam 6 ujiannya. Habis ujian jam 6 makan dulu bang, aku tunggu kau sampai jam berapa kau makan. Habis ini gini bang, aku tunggu kau, kalau perlu aku nginap di kosmu. Sampai dia nggak bilang, ya nggak apa-apa lah sekarang aja bang kita ke kakak. Kau ada waktu sebenarnya, hanya mau cari-cari alasan. Nah ini pemuridan relasional, kelompok kecil, ini dia. Saya tidak mengatakan ini tidak penting, tapi ini mengajar, ini sampai bisa melakukan. Ini kita temukan bersama, ini pengajar mempunyai semua jawaban. Inilah kelompok besar. Maka saya tutup kemudian sharing kita hari ini teman-temanku. Apa yang kita takutkan? Seringkali kita nggak mau bayar harga. Pemuridan menuntut harga.
Ketika Yesus menyampaikan murid, mereka meninggalkan jalan mengikuti dia. Lalu di bagian ini, saya tidak akan sampaikan ini. Galatia 4 ayat 19, yuk mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Paulus ngomong, aku rela sakit bersalin, asal saja kamu makin seperti Kristus. Teman-teman, apakah masih ada keraguan? Saya tutup kemudian hari ini dengan pembinaan kita hari ini. Murid-murid pun ragu. Kalau kita baca, lihat ya. Yesus mendekat di ayat sebelumnya, ayat 17. Kalau baca ayat 17, ayat 16. Coba, Ginta baca ayat 16, Matius 28. Mulai ayat 16. Bahasa Indonesia mengatakan beberapa orang ragu-ragu. Sebenarnya mengatakan semua pengen nyembah, tapi semua juga ragu-ragu. Para murid juga ragu-ragu. Tapi, teman-teman, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu? Kalau kita lihat sebelumnya adalah baru saja terjadi peristiwa horor. Apa itu? Guru mereka, Yesus mati. Ragu-ragu. Yesus tapi mendatangi mereka, tidak membiarkan mereka. Apa jawabannya? Jawaban Yesus sekaligus menjadi dasar alasan bagi amanat agung adalah, kalau kita mulai amanat agung yang kalian baca mulai ayat 19. Benar ya? Ayat 19. Biasanya dimulai dengan kata karena itu. Kan seharusnya kalian muncul. Karena apa dong? Kan gak mungkin tiba-tiba saya ngomong ya. Ginta, karena itu kau pergi. Kau pasti tanya, karena apa bang? Karena apa? Kita lihat ayat 18. Apa ayat 18? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Allah yang mengutus kita untuk mengerjakan pekerjaannya adalah Allah yang telah bangkit, telah memenangkan segala pertempuran, telah mengalahkan maut. Bahkan segala otoritas telah diberikan kepada dia. Tapi ini ajaibnya. Saya sering kali ngomongnya ke teman-teman. Kalau kita punya otoritas, masihkah kita mengajak orang? Nggak mau saya ajak orang. Kalaupun saya mau ngajak orang, nggak mau saya ngajak ragu-ragu. Tapi inilah anugerah. Dia yang memiliki segala otoritas di sorga berkenan panggil kita untuk ambil bagian dalam rencananya yang mulia. Tuhan memanggil dan mau memakai setiap kita yang rapuh, yang tidak sempurna, pernah gagal, ada resiko akan gagal, untuk menggenapkan rencananya yang mulia. Jika amanat agung yang intinya terletak pada pemuridan merupakan perintah dari pribadi yang memegang segala otoritas di bumi dan di sorga, merupakan ambil bagian dalam rencana kekal Allah, maka seharusnya respon kita adalah taat. Dan itu ditunjukkan kemudian. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bahasa aslinya adalah behold, saksikanlah. Ini menunjukkan tidak hanya tahu, tapi saksikan. Apa artinya? Kita hanya bisa mengalami janji penyertaan Allah dalam ketaatan kita mengerjakan. Benar ya? Saya ulangi. Kita hanya bisa mengalami janji penyertaan Allah dalam ketaatan kita mengerjakan. Tugas yang besar membutuhkan jaminan yang besar. Amanat agung adalah rencana kekal Allah, maka jaminannya adalah Allah sendiri. Maka kiranya lihat dalam 1 Timotius, dia yang berkuasa memelihara, dia yang mempercayakan adalah dia yang berkuasa memelihara. Saya berulang kali ya berikan ilustrasi ini, masih ada waktu sedikit. Saya pernah memberikan ilustrasi ini. Sebentar, Alkitab. Saya pernah memberikan ilustrasi ini kalau kayaknya di sini. Kalau saya punya harta pusaka, lalu kemudian saya percayakan ke Ginta untuk mengurusnya. Siapa sekarang yang bertanggung jawab memeliharanya? Tapi lihat. Siapa yang mempercayakan? Tuhan mempercayakan ke kita. Siapa yang memelihara?
bukan kita. Tuhan yang pelihara. Apa bagian kita? Taat. Kerjakan. Lihat ya. Tuhan percayakan. Ambil Pak. Dan Tuhan yang sama mengatakan, aku yang pelihara. Kiranya kita betul-betul teman-teman, tapi sayangnya ini kiranya doa kita ini, ya Tuhan bukalah mataku supaya aku melihat kemuliaan panggilan untuk memuridkan ini. Sekali lagi, ini tidak hanya program PMK STAN. Kalau enggak program PMK STAN, tahu teman-teman saya dari mana tadi? 2 sesi saya di Sentul. Berlari ke sini. Dari sini, saya akan balik lagi ke arah Bogor. Tadi saya, aduh kenapa lah si Ginta ini nawarkan ke saya. Saya udah di Sentul Ginta, udah enak lah aku ke Bogor malam. Tapi, betapa mulia panggilan untuk memuridkan. Saya rindu betul-betul ditangkap ini. Kalau hanya program-program PMK STAN, ngapain saya habiskan waktu hidup ke sini? Tapi panggilan Allah. Apa yang dulu Yesus kerjakan, itu yang sekarang kita sedang kerjakan. Ketika nanti engkau menghadap adik-adik kelompok kecilmu, engkau bayangkan apa yang sedang Yesus kerjakan. Engkau sekarang sedang kerjakan di dalam kehidupan. Tapi sayangnya, ini saya tutup kemudian dengan bagian ini. Ini adalah bagian selipan di antara setelah Yesus bangkit, lalu kemudian muncul, setelah ini adalah yang tadi amanat agung. Berita ini adalah sementara mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga ke kota memberitahukan segala yang terjadi. Apa artinya? Ini para tentara-tentara disuap kemudian oleh imam-imam besar supaya membuat berita bohong bahwa Yesus, jenazah Yesus telah dicuri orang. Benar ya? Apa jaminannya? Lihat. Apa tugasnya? Pengutusan mereka. Ini pengutusan juga. Pengutusan para tentara. Kamu harus mengatakan murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apa jaminannya? Apabila terdengar oleh gubernur, kami, berarti para wali negeri ini akan berkata, kami akan berbicara sehingga kamu tidak akan mendapatkan kesulitan. Apa upahnya? Uang. Apa mereka lakukan? Betul, mereka pergi untuk memberitakan kabar. Saya seringkali tersindir dengan ini. Berita bohong. Upahnya uang. Jaminannya wali negeri. Tapi mereka mau pergi. Apa pengutusan kita? Bukan berita bohong, rencana Allah. Apa upah kita? Engkau telah memperoleh keselamatan melampaui uang seluruh hidupmu. Apa jaminannya? Jaminannya adalah penyertaan Yesus yang bangkit, yang memiliki segala otoritas di sorga dan di bumi. Pertanyaannya, maukah engkau taat? Kiranya Roh Kudus menolong kita. Saya senang ini teman-teman. Masalahnya kan kita suka ngomong, tentara duniawi. Duniawi lebih taat dia daripada kita. Yang kita anggap rohani ini. Kiranya Tuhan tolong kita untuk masuk di dalam bagian-bagian ini. Mari kita berdoa. Kiranya terus Roh Kudus menolong kami untuk menyatakan keteguhan hati kepada kami. Untuk masuk di dalam visi dan misi Allah sendiri. Membangun kerajaan Allah. Penggenapan seluruh rencana Allah. Dengan cara menghasilkan murid. Kiranya pembinaan demi pembinaan yang akan kami kerjakan, kami akan lakukan. Kami akan ikuti dengan hati kami. Itu akan menolong kami. Kami betul-betul menangkap. Tuhan taruh visi itu. Tuhan taruh panggilan itu di dalam hati kami. Dan kiranya kami belajar untuk taat. Sekalipun tidak mudah. Sekalipun menuntut harga yang harus kami bayar.
Namun jaminan penyertaan Tuhan jauh, jauh lebih besar dari segala tantangan yang ada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pimpin berkati seluruh proses pembinaan hingga pengutusan nanti. Dan kiranya ini mempersiapkan semua. Kami semua yang berkumpul di sini. Semua anak-anak-Mu yang telah mendaftar. Pada akhirnya dapat berkata, ini aku ya Tuhan. Pakai aku untuk menghasilkan murid dari tengah-tengah kampus ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas sharingnya Bang Niko. Selanjutnya adalah warta. Aku serahkan kepada PJ. Baik teman-teman semua, ini untuk warta pelayan kita hari ini. Teman-teman boleh mengapresiasinya setelah warta pelayan dibacakan. Untuk pembicara kita ada Bang Niko, MC kita ada Bang Yonatan, keyboardis ada Kak Febriola, singer ada Bang Septian dan Kak Deborah, gitaris ada Bang Barnabas, Kak Jonis ada Bang Daniel, PJ ada aku sendiri, PL ada Kak Sarah, PP-nya Bang Ginta, PJ desain ada Kak Bella, PJ dokumentasi Kak Erlinda, PJ live stream Kak Strawberry, dan PJ pelopor ada Bang Haryadi dan Bang Samuel. Mari kita apresiasi para pelayan mengambil bagian pada hari ini. Terima kasih Kak Marta. Teman-teman, mari kita berdiri. Tuhan mengutus kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagai murid yang dipanggil untuk memuridkan kembali, mari dengan penuh semangat dan rasa komitmen yang tinggi, kita nyanyikan Kuutus Kau untuk membangun. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Ini aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Kuutus Kau. Kuutus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Ku pilih kau, ku utus kau, ku akan menyertaimu. Ku mau taat. Ku mau taat, ku mau pergi dengan kuasamu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami satu, kami maju, membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Teman-teman, lagu tema ini tahu ya, ini jadi kayak bersahutan, ngerti gak? Awalnya seperti Tuhan yang berbicara, ngerti ya? Kuutus kau, lihatlah ladang sudah menguning. Lalu kemudian, kuutus kau, kusertai kau. Tapi kemudian kiranya menjadi respon kita. Jadi ketika nyanyikan ini betul-betul tangkap. Tuhan sedang berbicara mengutus aku. Dan kemudian apa respon kita? Ku mau taat, ku mau taat. Mari kita berdoa. Kiranya pembinaan hari ini, ibadah hari ini, dan bahkan pembinaan-pembinaan yang akan datang, kami terus mendengar suara Tuhan.
Kuutus kau, kupilih, dan kusertai engkau. Maka itu meneguhkan kami ya Tuhan. Sekalipun di dalam ketakutan, sekalipun mungkin di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami mau belajar untuk berkata, ini kami ya Tuhan, ku mau taat, ku mau taat. Pakai kami ya Tuhan. Kami sungguh merindukan ya Tuhan. Visi Allah nyata di PMK Stan. Dari tengah-tengah kampus ini dihasilkan murid-murid Kristus yang merajakan Allah secara benar. Kiranya dari tengah-tengah pelayanan kami, melalui pelayanan kami dalam kelompok kecil, akan muncul murid-murid Kristus yang betul-betul mencintai Kristus. Merajakan Allah. Allah jadi raja dalam seluruh aspek kehidupan. Ini kami ya Tuhan, perlengkapi kami untuk kami dapat belajar taat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Silakan duduk dan mengambil satu dus jemaat. Selanjutnya aku serahkan kepada PJ. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, sesi CPKK 1 kita boleh berjalan dengan baik. Di akhir ini kita akan ada sharing session dalam bentuk kelompok. Untuk nama-nama kelompoknya ada di layar sini. Untuk yang hijau dan di bold itu adalah nama pemimpin kelompok. Mungkin pemimpin kelompok boleh berdiri ketika aku sebutkan nanti. Di kelompok pertama dipimpin oleh Kak Hana, ada Feren, Rizka, dan Immanuel. Kemudian di kelompok 2 dipimpin oleh Kak Cinta, ada Anju, Marta, dan Febe. Kelompok 3 dipimpin oleh Bang Muri, ada Claira, Michelin, dan J. Di kelompok 4 dipimpin oleh Ruth, itu ada Cahaya, Boris, dan Vinesia. Di kelompok 5 dipimpin oleh Kak Sarah Iglesia, itu ada Selin, Sela, dan Nadine. Kemudian di kelompok 6, kelompok terakhir dipimpin oleh Kak Laura, ada Christian, Heini, dan Priscilia. Kemudian untuk teman-teman pelayan lainnya boleh gabung di kelompok mana aja nantinya. Terima kasih teman-teman, selamat sharing. Oh iya, untuk apa yang di-sharingkan ini ada nanti diawali dengan perkenalan dulu, diawali dengan doa dulu, kemudian perkenalan. Nah, apa yang di-sharingkan itu ada yang pertama, apa visi misi dan pemuridan itu penting. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan tentang pemuridan sebelum sesi dan apa yang diubahkan setelah sesi hari ini. Kemudian di akhir, teman-teman boleh saling sharing pokok doa masing-masing dan saling mendoakan pokok doa tersebut. Terima kasih teman-teman.